girls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ya, kedatangan saya ke sini saya mau konsultasi terkait permasalahan saya. Oh, baik. Namun sebelum itu bisa perkenalkan dengan Mbak siapa di sini? Saya sendiri Putri. Ya. Dan saya Sarah. Saya di sini untuk menemani teman saya. Oh, baik. Namun karena ini bersifat rahasia, Bu ya, jadi mungkin teman Mbak bisa tunggu di luar ya. Jadi setelah proses konseling selesai nantinya kami akan meminta Mbak untuk masuk dulu itu. Ya. Terima kasih Mbak ya. Ya, terima kasih. Saya duluan ya. Ya, Gimana harinya? Baik. alhamdulillah baik. Sebelumnya udah sarapan di sini? Alhamdulillah udah. Iya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri. Jadi saya salah satu konselor yang ada di sini. Nama saya dengan Bu Ayu. Jadi Mbak bisa panggil saya Ibu Ayu, Mbak Ayu, terserah Mbak mau apa. Nah, jadi tapi sebelumnya kita ada kesepakatan konseling atau lembar kesepakatan di sini untuk berjalannya proses konseling kita sampai sesi terakhirnya nanti. Mungkin Ibu boleh mengisi biodata yang ada di sini terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Jadi di sini kita ada sepakatan kontrak ya. Jadi selama proses konseling ini berjalan, Mbak harus mengikuti dengan baik sampai prosesnya benar-benar clear. Baik, mungkin bisa diceritakan apa sih permasalahan yang Mbak alami? Kan di sini Mbak, saya udah umur 30-an. Tapi ibu saya itu sering memaksa saya untuk menikah. Tapi saya itu udah nyaman dengan keadaan saya yang sudah bekerja, yang sudah nyaman untuk sendirian gitu. Tapi ibu saya itu memaksa saya terus untuk menikah, sering dijodoh-jodohin sama anak sahabatnya gitu. Dan tetangga saya juga sering julid kepada saya karena saya itu udah umur segini tapi belum menikah gitu. Oh, jadi orang tua Mbak itu memaksa Mbak untuk segera menikah gitu karena melihat usia Mbak itu sudah berusia 30 tahun. Ingin saya tanyakan, namun apakah dari Mbak sendiri ada keinginan untuk menikah atau sudah benar-benar nyaman dengan keadaan yang sekarang gitu? Untuk saat ini saya udah benar-benar nyaman dengan keadaan saya ini karena saya itu udah kayak merasa gimana, karena saya ini udah mampu untuk memenuhi kebutuhan saya karena saya ini udah bekerja. Udah bekerja. Sebelumnya di perusahaan Mbak sebagai punya jabatan apa? Saya sebagai sekretaris manajer. Wah, jabatan yang sangat luar biasa ya sebenarnya. Oke, apa sih yang Mbak rasakan setelah mendengar dari orang tua memaksa, terus dari tetangga juga sering julid ya? Apa sih yang Mbak rasakan selama ini? Yang saya rasakan itu saya merasa menjadi stres. Kadang saya itu sering tidak fokus dengan pekerjaan saya karena saya itu sering dipaksa sama ibu saya. Oh ya, stres ya. Atau dalam keluarga Mbak sebagai seanak berapa? Anak pertama. Oh, anak pertama ya. Oke, baik. Saya paham apa yang Mbak rasakan terkait bagaimana orang tua memaksa kehendak untuk Mbak menikah kembali. Namun saya rasa orang tua punya keinginan atau punya impian, mungkin ingin memiliki cucu dari Mbak gitu, sehingga orang tua memaksakan kehendak tersebut. Sebelumnya apakah Mbak sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua atau berdiskusi gitu terkait apa keinginan Mbak gitu? Gak pernah, soalnya kalau saya berkomunikasi secara langsung kepada ibu saya,
ibu saya itu sering menanyakan kapan menikah, kapan punya jodoh gitu. Itu permasalahan buat saya yang buat saya itu semakin stres gitu. Baik. Sepertinya Mbak harus bisa berkomunikasikan ini dengan ke orang tua, karena komunikasi itu adalah jalan keluar agar Mbak tidak merasa stres lagi gitu. Karena kita tahu juga orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Mbak adalah anak pertama gitu. Oke, baik Mbak, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Mbak harus bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran Mbak terkait tentang tidak ingin menikah tersebut ini kepada kedua orang tua, karena kita juga nggak tahu bagaimana orang tua memikirkan tentang Mbak gitu sehingga memaksakan hal tersebut. Dan untuk sesi berikutnya mungkin kita akan ketemu minggu depan ya Mbak. Terkait bagaimana setelah Mbak berkomunikasi dengan orang tua, apa yang Mbak dapatkan, kebiasaannya kita diskusikan kembali di sini. Terima kasih. Ya. Pagi Mbak. Pagi. Ya, selamat ketemu lagi dengan saya sini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana pekerjaan? Lancar? Alhamdulillah lancar. Baik. Oke, minggu ini kita melanjutkan sesi yang minggu lalu ya Mbak ya? Iya. Oke. Kan kemarin saya memberikan bukan tugas sih, tapi lebih ke meminta Mbak untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu kan terkait permasalahan yang Mbak alami itu. Lalu bagaimana hasilnya Mbak? Jadi setelah saya berkomunikasi dengan orang tua saya sudah menerima dengan keputusan saya kalau saya ini mau fokus untuk bekerja. Iya. Jadi orang tua saya itu udah tidak memaksa saya dan tidak menjodohkan saya lagi kepada sahabat temannya itu. Oke, baik. Jadi setelah Mbak berkomunikasi dengan orang tua menerima dengan apa keputusan Mbak dan tidak ingin menjodohkan dengan anak-anak saudara atau anak sahabat gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Namun setelah itu apakah ada keraguan atau ada rasa yang belum terselesaikan gitu, atau masih merasakan stres dari apa yang Mbak alami? Iya, karena tetangga-tetangga saya sering julitin saya, sering nanya kepada saya, kapan nikah, kayak gitu. Oke. Ya memang yang kita tahu tetangga tuh ya suka julid juga gitu. Namun yang Mbak ketahui bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan kepada kita. Jadi yang bisa kita lakukan dengan mendengarkan semua ocehan orang itu, ya kita ambil positifnya, jadikan motivasi Mbak untuk agar lebih semangat lagi bekerja, karena kita tidak bisa menutup mulut mereka semua gitu kan ya. Jadi saya rasa Mbak menjalani kehidupan Mbak dengan baik, karena orang tua atau keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita yang mendukung itu. Kalau sudah mendukung, jadi itu tidak terlalu menghiraukan orang yang di luar. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah selama Mbak ini merasakan stres, kita balik lagi ke permasalahan kemarin, ada gejala lain tidak yang Mbak rasakan gitu? Nggak ada sih, itu aja sih yang saya membuat saya stres itu, karena ibu saya sering ngejodohin saya, tapi sekarang udah tidak. Tapi tetangga saya yang sering julid itu aja sih. Pola tidur aman? Alhamdulillah aman sekarang. Oke, jadi tapi keinginan ingin menikah tuh benar-benar belum ada ya? Iya, karena udah nyaman 30-an, kerja iya. gitu ya. Oke, baik. Mbak di sini dari yang saya simpulkan bahwa selama Mbak merasakan masalah dengan tidak menikah ini ya, belum milik jodoh lah kita bilang, belum milik jodoh, orang tua selalu menjodoh-jodohkan dan tetangga selalu julid. Namun setelah berkomunikasi dengan kedua orang tua, Mbak merasa sebenarnya tidak ada masalah yang berat, namun hanya Mbak saja yang tidak berpikir berpikir positif dengan hal itu. Oke, baik Mbak. Saya rasa proses konseling kita akhiri sampai sekarang karena kita sudah menemukan titik baliknya. Namun jika nantinya Mbak merasakan sesuatu yang mengganjal lagi, pintu ruangan saya terbuka Mbak ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kembali lagi, dan di waktu lain juga kita bisa ketemu untuk menyelesaikan masalah. Iya. Baik Mbak, saya duluan dulu ya. Makasih. Iya Mbak, makasih. Mari Mbak, saya antar.